Suster Carolina. Mulai sekarang, Suster akan menemani anak-anak untuk merenungkan apa pesan Tuhan yang disampaikan kepada kita. Anak-anak Suster, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keberapa? Siapa yang tahu? Benar sekali. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Baik anak-anak Suster, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Suster mengajak anak-anak terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Katup tangannya, tutup matanya, kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak Suster, karena kita sudah berdoa, anak-anak Suster udah siap? Kita akan mendengarkan firman dan pesan Tuhan hari ini. Ayo kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Lukas 15 ayat 1 sampai 3, dilanjut ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab
Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada seorang ayah mempunyai 2 orang anak, yaitu yang sulung dan yang bungsu. Pada suatu hari, yang bungsu mendatangi ayahnya dan mengatakan, "Ayah, berikanlah kepadaku harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun memberikan harta miliknya itu kepada anaknya. Lalu setelah menerima semua harta yang diberikan ayahnya itu, anak bungsu ini pun berniat untuk meninggalkan ayah dan saudaranya. Ia pergi dari rumahnya untuk pergi ke kota yang jauh. Ketika sampai di sana, anak ini hidup berfoya-foya bersama teman-temannya. Ia menghamburkan uang yang menjadi miliknya tadi. Kemudian terjadilah bencana kelaparan di negeri itu, dan anak bungsu ini pun menjadi sangat sedih karena ia tidak mempunyai apa-apa. Maka ia pun pergi ke seorang tuan untuk melamar pekerjaan kepadanya, dan tuan itu pun akhirnya menyuruh dia untuk bekerja di ladangnya menjaga babi-babinya. Maka mulailah anak bungsu ini menjaga kawanan babi itu. Namun ketika ia melihat makanan babi itu, dan karena laparnya tidak bisa ditahan lagi, ia pun ingin memakan ampas yang menjadi makanan babi tersebut. Namun karena tidak ada yang mau memberikannya, maka ia pun tidak dapat makan. Lalu ia pun mengingat bagaimana ayahnya memiliki banyak sekali makanan di kampungnya, di rumahnya. Ia pun menyadari akan kesalahannya itu. Ia pun berniat untuk kembali kepada ayahnya dan ingin merubah segala apa yang telah ia lakukan, segala kejahatan terhadap ayah dan saudaranya. Maka si bungsu pun bergegas untuk pulang ke rumah ayahnya. Dalam perjalanan menuju ke rumah ayahnya, si bungsu ini pun berjalan, dan dari jauh ayahnya pun melihat kedatangan anaknya ini. Lalu dengan segera anaknya pun berlari untuk mendapatkan ayahnya. Lalu ayahnya pun langsung memeluk anaknya ini, dan anaknya pun mengatakan, "Ayah, sekarang aku kembali. Aku meminta maaf kepada ayah karena aku telah menghamburkan dan menyia-nyiakan harta yang telah ayah berikan kepadaku. Sekarang aku sudah ada di hadapan ayah. Izinkanlah aku untuk menjadi salah seorang pelayan ayah." Namun dengan penuh kasih sayang, ayahnya pun memeluk anaknya dan mengatakannya,
Anakku, aku sangat bersuka cita karena kini engkau telah kembali. Lalu dengan segera, ayahnya pun menyuruh pelayannya, katanya, cepat ambilkan pakaian yang paling bagus untuk dikenakan kepada putraku, sebab ia telah kembali. Ambilkanlah cincin yang paling indah untuk dikenakan kepada jarinya, dan juga sepatu yang indah untuk dikenakan kepada dalam kakinya. Lalu ketika seorang pelayan itu keluar, maka berjumpalah ia dengan anak yang sulung. Lalu anak yang sulung ini pun bertanya, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku mendengar suara musik dan orang bernyanyi-nyanyi? Apa yang telah terjadi di rumah?" Lalu pelayan itu pun menjawab, "Ayahmu sedang mengadakan pesta untuk menyambut adikmu yang bungsu yang telah kembali itu." Mendengar itu, anak sulung pun menjadi sangat marah. Dan setelah itu, ayahnya pun keluar dan ia menjumpai anaknya yang sulung. Ia bertanya kepada anaknya, "Anakku, mengapa engkau berada di sini? Kenapa engkau tidak mau masuk ke rumah?" Tiba-tiba, anak sulung menjawab ayahnya dan sangat marah, Ayah sungguh tidak adil. Ayah sekarang mengadakan pesta dan bersenang-senang untuk menyambut anak ayah yang sudah membuat masalah itu. Namun ayah tidak pernah memikirkanku. Selama ini aku sudah bersama-sama dengan ayah. Aku sudah menuruti semua apa perkataan ayah dan apa mau ayah. Tetapi tidak sedikit pun ayah memberikan kepadaku uang agar aku bisa bersenang-senang dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung itu pun sangat marah. Dengan tenang ayahnya mengatakan, "Anakku, selama ini engkau sudah bersamaku. Apa yang kupunya adalah kepunyaanmu juga. Kita patut bersuka cita karena adikmu yang telah hilang kini kembali, dan kita pantas berbahagia atas kedatangannya." Oke anak-anak suster, tadi kita sudah mendengarkan cerita kitab suci tentang seorang ayah yang mempunyai dua anaknya, di mana anaknya yang bungsu pergi meninggalkan ayah dan saudaranya dan menghamburkan harta yang telah diberikan oleh ayahnya yang menjadi warisannya. Jadi anak-anak suster sudah lihat kan apa yang dilakukan oleh ayahnya tadi ketika anak bungsunya pulang dengan sudah membuat kesalahan, sudah menghamburkan harta miliknya dan juga meninggalkan saudara dan ayahnya. Apakah ayahnya marah karena dia kembali? Enggak kan anak suster. Ayahnya menerima anaknya itu, bahkan memeluknya dengan penuh kasih. Jadi anak suster, hari ini Tuhan berpesan agar anak suster menjadi seperti ayah yang mau menerima, ayah yang mau memaafkan. Di sisi lain juga, anak suster, jika anak suster melakukan kesalahan di rumah, anak suster tidak mau menuruti apa kata orang tuanya, melawan orang tuanya, anak suster harus bisa mengakui kesalahan kepada papa mamanya. Kalaupun orang tuanya seringkali memarahi anaknya ataupun memukul anaknya, itu bukan karena orang tua membenci anaknya, tetapi karena orang tua ingin agar anaknya menjadi anak yang baik dan juga bisa berubah dan juga bisa membanggakan kedua orang tuanya. Jadi anak-anak suster, pesan Tuhan agar anak-anak suster bisa mencontohi teladan ayah yang baik, ayah yang menerima, dan juga ayah yang mau memaafkan. Kalau di sekolah, karena anak-anak suster melihat ada temannya yang berambut keriting ataupun berwarna kulit hitam, apakah anak suster mengatakan, aku gak mau teman sama kamu. Kamu berambut keriting sedangkan aku rambut lurus. Aku kulit putih dan kamu kulit hitam. Aku gak mau sama kamu. Anak-anak suster, ingat pesan Tuhan. Anak-anak suster tidak boleh membedakan. Anak-anak suster harus bisa menerima dan mengasihi sesama, terlebih khusus temannya. Nah, anak-anak suster, meskipun papanya atau mamanya
sering memarahi anak suster karena anaknya bandel, anaknya tidak mau nurut, tidak mau nyaut pas mamanya manggil. Itu bukan karena mamanya membenci, tetapi karena mamanya ingin agar anak suster menjadi anak yang baik dan juga mau berubah. Yang kedua, anak suster, ketika anak suster melakukan kesalahan kepada papanya, mamanya, temannya, anak suster harus bisa meminta maaf. Anak suster harus bisa mengakui kesalahannya. Seperti anak bungsu tadi, dia sudah melakukan kesalahan, dia menyadari bahwa dia salah, maka dia pun kembali kepada ayahnya untuk meminta maaf atas kesalahannya itu dan juga mau berubah. Nah, anak-anak suster, karena kita sudah siap, kita akan tutup dengan doa. Ambil sikap pantas untuk berdoa, katup tangannya, tutup matanya, kita siap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sampai jumpa di cerita kitab suci berikutnya. Bye-bye.